wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Ya, baik. Sebelumnya kita awali pembelajaran siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu akan mengabsen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Iya, Bu. Ihil ya. Ya, alhamdulillah. Untuk pelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu sebuah gambar kepada kalian. Nanti silakan kalian amati dulu gambar berikut ya. Sudah tampak belum gambarnya? Sudah, Bu. Ya. Silakan kalian amati gambar berikut kurang lebih 1-2 menit. Kemudian perhatikan 2 pertanyaan di bawah. Mohon maaf, gua sambil makan gemeter banget. Berdek ya. Nah, silakan amati. Di sini ada gambar lambang negara Indonesia, burung Garuda, dan di sini ada simbol bermacam-macam agama ya, yang ada di Indonesia. Ada agama Islam, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah, kalau sudah, silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga kerukunan di Indonesia? Yang mau menjawab silakan bisa melambaikan tangan di forum chat atau bisa langsung tunjuk jari. Ya, silakan Mas Imam, Mas Islahul. Oh, ada 2. Ya, siapa dulu ini? Ya, Mas Imam dulu. Ya, Mas Imam silakan ya. Silakan jawab nomor 1. Dengan cara bertoleransi kepada umat agama lain, Bu. Ya, toleransi, pintar sekali. Mas Sudarno mau menjawab nomor 1 atau nomor 2? Tidak jawab, Bu. Oh, tadi kok melambaikan tangan. Baik. Saja sama Pak Imam. Nomor 1 sudah dijawab. Oh ya. Sekarang yang nomor 2, siapa yang mau menjawab? Mungkin dari yang perempuan. Saling menghormati. Ya, saling. Oke, saling menghormati. Mbak Iklilus Ada dapat poin 10 ya. Tolong menolong, Bu. Ya, bagus. Nah, Saling menghargai. betul. Kurang lebihnya seperti itu. Cara kita untuk menjaga kerukunan di Indonesia itu ada beberapa sikap yang bisa kita lakukan. Di antaranya tadi sudah disebutkan Mas Imam, toleransi, kemudian Mbak Iklilus, apa tadi, saling menghormati, saling menghargai, dan sebagainya. Nah, semua jawaban betul. Sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, materi kita ada pada KD 2. Judulnya yaitu menjaga kerukunan. Yang akan kita bahas nanti ada 4 sikap utama. Yang pertama adalah tasamuh, kedua musawah, ketiga tawasud, dan keempat ukhuwah. Ya, baik. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama adalah kita dapat menganalisis makna pentingnya dan upaya memiliki sikap tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Kemudian untuk KD keterampilannya, nanti kalian akan menyajikan hasil analisis dari keempat
sikap tadi. Selanjutnya, indikatornya kalian bisa melihat di layar yang sudah Ibu share. Yang pertama adalah menjelaskan konsep tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Kemudian menganalisis pentingnya sikap tersebut. Selanjutnya mengidentifikasi nilai-nilai dan dampak positif. Dan yang terakhir nanti menyajikan hasil analisisnya. Nah, kita pahami dulu konsep dari 4 sikap tadi. Yang pertama, tasamuh atau toleransi. Ya. Ada yang pernah mendengar kata tasamuh atau toleransi? Bu. Sudah. Ya. Sudah. Kalau sudah pernah mendengar, Ibu akan melengkapi penjelasan yang mungkin sudah pernah kalian dengar atau kalian baca. Tasamuh itu berasal dari kata samaha, yang artinya tenggang rasa. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah tasamuh artinya sikap tenggang rasa atau saling menghargai sesama manusia dalam batas-batas beragama. Nah, jadi tasamuh atau toleransi ini intinya mengatur hubungan antar sesama manusia tapi dalam batas-batas beragama. Selanjutnya, tawasud atau moderat. Secara bahasa, tawasud berasal dari kata wasato, yang artinya tengah. Secara istilah, artinya menghindari perilaku ekstrim dan cenderung memilih jalan tengah. Ada yang belum tahu perilaku ekstrim itu apa? Perilaku ekstrim itu perilaku berlebihan ya. Jadi kalau misalkan kita beragama Islam, sama-sama beragama Islam. Misal di sini siapa ya, Mas Imam beragama Islam, Mas Aminuddin beragama Islam, sama-sama beragama Islam. Tapi Mas Imam pemahaman agamanya merasa lebih dalam daripada Mas Aminuddin. Akhirnya Mas Imam itu selalu bertindak ekstrim, selalu bertindak berlebihan terhadap Mas Aminuddin. Misalkan Mas Aminuddin ketika diskusi mengemukakan pendapat selalu Mas Imam bantai. Itu salah, yang benar begini. Nah, itu salah satu contoh perilaku ekstrim. Jadi intinya perilaku ekstrim itu contohnya cenderung menang sendiri dan tidak menghargai yang lain. Selanjutnya ada sikap musawah. Musawah di sini diartikan sebagai persamaan derajat. Berasal dari kata sawa. Ini bahasa Arab juga artinya menyamaratakan. Nah, secara istilah, sikap ini adalah memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Jadi, setiap manusia itu derajatnya sama dengan yang lain. Selanjutnya adalah ukhuwah. Ukhuwah atau persaudaraan berasal dari kata akhun. Akhun itu artinya saudara laki-laki, tapi di sini diartikan sebagai saudara. Sedangkan secara istilah, ukhuwah yaitu menumbuhkan perasaan kasih sayang, kemuliaan, dan saling percaya kepada orang lain. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Mungkin belum jelas dengan apa yang Ibu sampaikan? Sudah jelas, Bu. Ya, sudah jelas ya. Nah, ini meskipun jam pelajaran kita ada di jam pelajaran terakhir, siang-siang, tapi Ibu harap tidak ngantuk ya. Karena nanti setelah ini kita akan menyaksikan video. Nah, sebelumnya, ya Ibu sampaikan dulu dasar atau dalil yang menyatakan tentang kerukunan. Ada di Quran Surah Ali Imran ayat 103. Silakan Mas Khairi yang ngantuk sepertinya, ayo dibaca. Silakan dibaca dalilnya. Mas Khairi. Kemana Mas Khairi tadi? Mic-nya agak sulit dibuka, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, jadi
Quran Surat Ali Imran ayat 103 ini menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menjaga kerukunan di kehidupan kita. Nah, di sini wa'tasimu itu artinya adalah apa? Berpegang teguhlah. Ya, jadi yang namanya berpegang teguh itu kita harus benar-benar erat memegang prinsip ini. Bihablillahi jami'a, pada tali agama Allah. Nah, apa sajakah tali agama Allah itu? Tali agama Allah itu yang sudah Ibu sebutkan tadi. Jadi diantaranya ada 4 tadi, ada sikap, tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Selanjutnya, nah ini yang membuat kalian semangat. Ayo yang ngantuk silakan dibuka matanya. Nah, kita akan menonton sebentar video bersama-sama. Silakan kalian perhatikan videonya. Nanti kalian sambil mencatat poin-poin penting yang disampaikan dalam video ya. Karena nanti akan Ibu tanyakan apa inti dari video yang kalian tonton. Ya, ditunggu ya. Oke, sambil menunggu videonya bisa diputar, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi Pak Sudarno mau tanya. Boleh, silakan. Silakan, Mas Sudarno mau tanya apa? Oh, Pak Sudarno, Mas Sudarno. Sebentar ya, sambil menunggu videonya bisa diputar. Tidak ada pertanyaan? Baik, sambil menunggu videonya diputar, Ibu mau tanya dulu, bagi yang kemarin belum mengumpulkan tugas, segera mengumpulkan tugas hari ini ya, karena nanti akan segera Ibu rekap nilainya. Kalau nanti Ibu batasi maksimal jam 8 malam. Kalau sampai jam 8 kalian belum mengumpulkan tugas, nanti terpaksa nilainya Ibu kosongkan ya. Yang belum siapa saja, Bu? Jangan lupa poin-poin pentingnya dicatat ya. Belum muncul, Bu. Belum muncul. Kelihatan, Bu. Belum kelihatan. Belum, Bu. Videonya belum kelihatan, Bu. Oh, belum kelihatan. Iya. Sebentar. Ya sudah, ini karena videonya ada masalah teknis, jadi nanti Ibu berikan linknya saja. Untuk videonya silakan nanti kalian tonton di rumah masing-masing ya. Iya, Bu. Ya, nanti ini Ibu gunakan untuk pekerjaan rumah. Nanti tugasnya Ibu sampaikan di Google Classroom ya. Sekarang Ibu lanjutkan dulu penjelasannya karena waktunya ini sudah mendekati jam pulang. Ya. Kita lanjutkan, yang pertama adalah toleransi atau tasamuh. Nah, toleransi atau tasamuh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah toleransi berbudaya, yang kedua toleransi beragama, ketiga toleransi berpolitik. Yang pertama toleransi berbudaya, contohnya di Indonesia itu kan ada banyak sekali suku ya, ada suku Jawa, suku Batak, suku Madura, dan sebagainya. Misalkan di sini Ibu contohkan Mbak Maria Ulfa, misalkan berasal dari daerah Jawa Tengah. Kemudian Mbak Siti Zamrotun berasal dari daerah Batak misalkan. Nah, ketika
apa namanya, kalian itu berada di sekolah yang sama, misalkan sekolah di Man Magelang. Nah, kalau di Man Magelang bahasa yang digunakan kan bahasa Indonesia untuk bahasa sehari-hari. Nah, misalkan Mbak Zamrotun dan Mbak Maria itu siswa baru, kemudian masih kental dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, di sini cara untuk bertasamuhnya adalah dengan cara menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu kan bahasa persatuan, dan otomatis semua anak atau semua manusia dari setiap suku itu pasti sudah tahu bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi kan ada yang apa namanya, istilahnya ketika bertemu dengan teman yang lain budaya itu agak sulit untuk berkomunikasi. Nah, supaya mudah berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, toleransi beragama. Nah, toleransi beragama tadi sudah Ibu contohkan ya di awal tadi. Contoh lain juga ada, misalkan toleransi agama Islam dan agama Katolik misalkan. Contoh begini, kalian ada yang tahu hari Natal itu jatuh pada tanggal berapa? 25 Desember. Iya, tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember kan hari rayanya umat Kristen. Iya, umat Kristiani. Nah, tapi tanggal 25 Desember itu di situ tanggal merah. Nah, tanggal merah yang libur tidak hanya umat Kristen, umat Islam juga libur, seperti itu, tidak masuk sekolah. Begitu pula ketika hari raya Idul Fitri sama. Ketika umat Islam libur, umat Kristen juga libur karena itu digunakan sebagai hari raya nasional. Jadi intinya toleransi beragama itu indah dan saling menguntungkan. Selanjutnya, toleransi berpolitik. Nah, toleransi berpolitik itu ya kita harus menghargai pemikiran dari orang lain. Misalkan ada pilkada. Nah, pilkada atau mungkin pilgub dan sebagainya, pilpres misalkan. Itu biasanya memicu perdebatan. Misalkan si A memilih calon gubernur A. Si B memilih calon gubernur B. Nah, ketika dua-duanya memiliki dua pemikiran yang berbeda, biasanya itu akan memunculkan perdebatan. Nah, dengan alasan bahkan siswa sekolah pun juga sering berdebat gara-gara suara politik yang berbeda. Jadi ada yang saya lebih mendukung Presiden A, saya lebih mendukung Presiden B, alasannya ini. Nah, cara kita untuk bertoleransi atau bersikap tasamuh dalam hal politik itu adalah menghargai pilihan orang lain atau menghargai hak pilih orang lain, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Wah, sepertinya ini tidak semangat ya gara-gara nonton videonya tidak jadi. Jelas ya sampai di sini ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Selanjutnya, di sini ada sikap tawasud atau moderat. Tawasud tadi artinya apa, Mbak Iklilus? Tawasud. Moderat. Ya, moderat. Tawasud atau moderat itu tidak memihak sana sini, jadi memilih jalan tengah ya. Nah, di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama, dimensi akidah. Yang kedua, dimensi akhlak. Keempat, dimensi syariat. Yang keempat, dimensi muamalah. Nah, dari keempat prinsip ini, itu semuanya menggambarkan bahwa agama Islam itu tidak bersifat ekstrim. Jadi agama Islam itu memiliki sifat tawasud atau moderat. Jadi serba menengahi. Contoh, kalau dimensi akidah, Fleksibel ya, Bu? ya, fleksibel, ya, tidak kaku seperti itu. Contoh kalau dimensi akidah itu misalkan agama Islam mempunyai prinsip tauhid. Nah, dulu sebelum tauhid muncul, sebelum agama tauhid muncul, agama yang pertama muncul kan agama tauhid ya. Nah, sebelumnya itu ada yang namanya kepercayaan politeisme. Politeisme itu apa? Ada yang tahu? Mempercayai Adanya satu Tuhan.
Kalau satu Tuhan namanya banyak Tuhan. ya. Kalau politeisme Satu banyak mono. Tuhan. Banyak. Ya. Kalau ateisme itu tidak mempercayai adanya Tidak mempercayai Tuhan. Tuhan. Ya. Nah, prinsip tauhid di sini kan hanya mempercayai satu Tuhan. Di sini tauhid itu menengahi antara kepercayaan politeisme dan ateis. Jadi terbukti ya bahwa Islam itu memiliki sifat moderat. Selanjutnya, dimensi akhlak. Nah, dalam hal kehidupan kita sehari-hari, itu kita harus menyeimbangkan antara syariat dan muamalat. Siapa yang tahu syariat? Syariat itu apa? Hukum. Ya, syariat itu hukum yang berdasarkan hukum agama. Kalau muamalah? Hubungan antara Sosial. manusia. Perdagangan. Ya, hubungan sosial atau hubungan antara manusia. Jadi di sini Satu dengan yang lain. dalam dimensi akhlak itu kita harus seimbang antara hubungan kita secara syar'i atau hubungan kita dengan agama dan hubungan kita dengan masyarakat. Iya, atau sosial. Nah, selanjutnya ada dimensi syariat. Di sini ada 5 tujuan syariat ya. Sudah pernah Ibu sampaikan di materi maqasid asy'ari ya, ada menjaga agama, jiwa, nasab, harta, dan akal. Selanjutnya ada dimensi muamalah, yaitu prinsip mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu. Ini dalam Islam juga ada. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas, Bu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah musawah atau persamaan derajat. Bisa kalian lihat di share screen, di sini ada 5 persamaan derajat yang diatur dalam agama dan juga diatur di negara kita. Yang pertama, persamaan derajat laki-laki dan perempuan dalam hak beragama. Kemudian persamaan sosial dalam masyarakat, intinya kalau di masyarakat Indonesia itu sudah tidak ada yang namanya kasta lagi ya, atau penggolongan berdasarkan strata sosial. Kemudian selanjutnya persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Sebagai contoh begini, siapapun kalau memiliki keahlian ya itu bisa menduduki jabatan publik. Jadi istilahnya siapapun di sini bisa menjadi wali kota, bisa menjadi gubernur. Nah, misalkan di sini ada siapa ya? Misalkan Mbak Wahyu Siti Rohmah bercita-cita ingin menjadi kepala desa atau kepala dusun. Nah, itu juga berhak menjadi kepala desa atau kepala dusun karena semua orang memiliki persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Mas Sudarno pengen menjadi gubernur. Bisa saja kalau memiliki kemampuan leadership, memiliki kemampuan memimpin rakyat seperti itu. Kemudian persamaan manusia di hadapan hukum. Contohnya, misalkan terjadi sebuah kecelakaan. Nah, di situ posisi yang menabrak, yang sebagai pelaku itu adalah orang yang mengendarai mobil, orang kaya. Kemudian yang menjadi saksi adalah orang yang kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah, ketika di hadapan hukum, entah orang kaya atau kalangan ekonomi menengah ke bawah itu berada di satu posisi, itu semuanya berhak mendapatkan hak yang sama. Jadi saksi itu berhak mengemukakan pendapatnya atau kesaksiannya. Kemudian orang yang menabrak tadi, yang menggunakan mobil tadi, tidak peduli apakah dia kaya atau miskin, dia juga ketika salah juga mendapatkan perlakuan yang sama, berhak mendapatkan hukuman seperti itu. Kemudian yang E adalah persamaan yang didasarkan pada asal kejadian manusia. Ya, ini kembali ke sebuah dalil, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, benar. Jadi semuanya itu sama, yang menyamakan derajatnya di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Ya, selanjutnya adalah ukhuwah. Nah, untuk sikap ukhuwah ini mungkin kita sudah sering mendengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ukhuwah fil ubudiyah atau persaudaraan sesama makhluk Allah. Ya, misalkan kita semua di sini yang ada di forum
pembelajaran akidah akhlak ini adalah saudara seanak Adam. Seperti itu, persaudaraan sesama makhluk Allah. Kemudian ukhuwah fil basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Oh, maaf Ibu tadi keliru menjelaskan. Yang pertama sama makhluk Allah itu adalah kita sama-sama makhluk hidup, sama-sama makhluk yang harus bisa menghargai dengan orang lain seperti itu. Karena kita semuanya adalah ciptaan Allah. Kalau yang ukhuwah fil basyariyah atau sesama manusia itu kita di sini meskipun bukan saudara kandung, tapi kita semuanya saudara karena berasal dari satu bapak yang bapak yang sama ya. Maksudnya bapak yang sama itu Nabi Adam ya. Ya. Selanjutnya ukhuwah fil watoniyah atau persaudaraan sebangsa. Nah, kita itu adalah saudara. Karena apa? Kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Nah, persaudaraan sesama muslim di sini sebagai contoh, kita semua di sini beragama Islam. Sehingga kalau beragama Islam kan pasti sekolahnya di Man Magelang. Kalau misalkan beragama non-Islam pasti sekolahnya milih di yang lain. Nah, secara otomatis kita satu sekolah ini yang jumlahnya kurang lebih 1.700 siswa ini adalah saudara. Jadi tidak boleh ada yang namanya pertikaian, permusuhan, atau konflik. Ya, seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang masih belum paham atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ini masih 5 menit lagi. Siapa yang mau bertanya? Cukup, Bu. Cukup ya. Ya, kalau sudah jelas semua, silakan nanti jangan lupa pekerjaan rumahnya, PR-nya kalian menonton video. Nanti linknya Ibu share di Google Classroom ya. Silakan ditonton dulu linknya. Kemudian nanti silakan kalian identifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam video tersebut. Tahu mengidentifikasi ya. Jadi nanti kalian itu di situ mencatat poin-poin yang penting, apa yang disampaikan dalam video tersebut. Kemudian selanjutnya kalian di bawahnya memberikan komentar. Jadi bagaimana komentarnya? Komentarnya yang pertama adalah kalian menggunakan model 5W1H. Jadi apa, kemudian bagaimana, apa, mengapa, bagaimana, di mana, siapa. Nah, dan kalian nanti di bawahnya itu memberikan solusi ya. Jadi misalkan apa yang terjadi, kemudian di mana lokasinya, kemudian siapa pelakunya. Nah, di bawahnya kalian berikan solusi dari permasalahan yang ditayangkan di video. Jadi misalkan di situ ada konflik berdarah ya, konflik misalkan di Poso. Nah, kalian memberikan komentar. Solusinya bagaimana supaya tidak terjadi konflik. Nah, yang ketiga, tugas kalian adalah mengkaitkan isi video dengan materi yang Ibu sampaikan. Materi yang Ibu sampaikan kan menjaga kerukunan. Nah, silakan kalian kaitkan materi yang Ibu sampaikan dengan isi video. Ya, jadi poin-poin yang kalian harus kerjakan ada 3 tadi ya. Yang pertama, isi video tadi apa, poin pentingnya. Kemudian kalian berikan tanggapan solusi. Yang ketiga, kalian mengkaitkan dengan materi yang Ibu sampaikan. Sudah jelas ya sampai sini ya? Ya. Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada yang belum jelas nanti bisa bertanya di forum Google Classroom. Tugasnya ini silahkan kalian kerjakan sebaik mungkin. Kemudian batas mengumpulkan tugasnya Ibu beri batasan waktu 1 minggu ya. Jangan sampai ada yang telat lagi. Ya, kalau sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran kita siang hari ini. Hayya nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang Ibu sampaikan tadi ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan kembali.
Kita berdoa bersama-sama, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.